e-court adalah layanan bagi para pendaftar untuk mendaftarkan perkara secara online, melakukan rincian biaya secara online, melakukan pembayaran secara online, melakukan panggilan melalui media elektronik, serta melakukan persidangan secara elektronik. Dasar hukum e-court adalah Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan peraturan peradilan secara elektronik. E-court ini memiliki salah satu layanan yang disebut dengan e-filing. E-filing adalah pendaftaran perkara secara online. Namun, untuk mendaftarkan perkara itu, kita harus memiliki akun atau sudah sebagai pengguna yang terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, ataupun pengadilan tata usaha negara. Nah, e-court ini dapat digunakan untuk mendaftarkan perkara gugatan ataupun permohonan perdata, agama, tata usaha negara, ataupun tata usaha militer. Nah, semua berkas yang telah kita daftarkan nantinya akan dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Cara menggunakan layanan e-filing ini adalah yang pertama, kita harus masuk ke web e-court.mahkamaagung.go.id. Lalu selanjutnya, kita membuat akun ataupun kita login. Setelah itu nanti pada dashboardnya kita memilih pendaftaran perkara. Nah, setelah itu kita memilih menu yang kita inginkan atau gugatan mana yang kita ajukan. Namun di samping itu semua, kita harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh aplikasi e-court itu, seperti misalnya bentuk file, format file, ukuran font, dan lain-lain. E-payment merupakan sistem pembayaran yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet secara perantara. Sistem yang satu ini memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi e-commerce yang Anda lakukan. E-payment ini muncul di saat e-commerce yang sedang pesat-pesatnya. Perkembangannya pesat saat e-commerce terjadi membuat beberapa kalangan juga ikut mengembangkan suatu produknya yang mampu membuat kelancaran bertransaksi. Dikarenakan sistem e-commerce yang dilakukan secara online, maka produk pendukungnya pun dilakukan secara online. Oleh karena itu, muncul sebuah sistem pembayaran secara online yang saat ini disebut dengan e-payment. Lalu, untuk cara menggunakan e-payment itu ada dua cara. Yang pertama, saat Anda hendak berbelanja, pilih metode pembayaran e-payment terlebih dahulu. Lalu, login ke akun e-payment yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Yang kedua, cek detail harga produk yang Anda bayar dan masukkan kode transaksi atau PIN yang digunakan sebagai keamanan. Setelah itu, setelah Anda memenuhi persyaratan tersebut, maka proses pembayaran melalui e-payment sudah selesai. E-summons adalah pemanggilan beracara kepada pengguna terdaftar yang dilakukan secara elektronik. Dengan mengirimkan pemanggilan tersebut ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar, hakim akan memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan sidang. Pemanggilan sidang pertama kepada penggugat dilakukan secara elektronik sesuai dengan alamat domisili elektronik, sedangkan untuk tergugat dilakukan secara manual. Untuk selanjutnya, jika tergugat sudah setuju beracara secara elektronik, maka pemanggilan akan dilakukan secara elektronik juga. E-litigation merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang langsung ke pengadilan, guna mewujudkan asas yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Teknisnya, para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan melalui device-nya masing-masing. Pelaksanaan e-litigation ini bukan sama sekali tidak ada tatap muka di dalam persidangan, tetapi hanya meminimalisir proses tatap muka yang misal sebelumnya dilakukan selama 15 kali menjadi 4 kali saja. Tatap muka yang dimaksud setidaknya dilakukan pada tahap persidangan pertama, persidangan kedua, verifikasi bukti surat, dan pemeriksaan saksi atau ahli bila dibutuhkan.
di dalam pemeriksaan alat bukti, surat, di dalam litigation dilakukan secara double check system, mengingat sangat menentukannya alat bukti surat dalam perkara perdata. Sedangkan untuk pemeriksaan saksi dan ahli dalam litigation telah dibuka ruang untuk dilakukannya secara teleconference. Di dalam agenda sidang pembacaan putusan, para pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mendengar pembacaan putusan, namun cukup memantau melalui account e-court saja. Kelebihan dari e-court adalah administrasi perkara lebih cepat, administrasi persidangan lebih cepat, bersih, dan transparan. Kekurangan dari e-court yang pertama, karena e-court merupakan aplikasi online yang membutuhkan sinyal data, maka akan terjadi kendala sinyal yang tidak stabil. Yang kedua, aplikasi yang sering bermasalah. Yang ketiga, penanganan kasus yang lambat.